Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana asal-usul salah satu gunung berapi paling dahsyat di dunia? Gunung Krakatau. Jawabannya tersembunyi dalam sebuah legenda kuno yang penuh dengan pesan moral, sebuah kisah tentang kesombongan, keserakahan, dan kekuatan alam yang tak tertandingi. Mari kita kembali ke masa lampau, ke sebuah negeri makmur yang terletak di antara daratan Lampung dan Banten. Negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat kaya raya bernama Raja Krakata. Kekayaannya melimpah ruah, istananya megah, dan rakyatnya seolah tak kekurangan apapun. Namun, di balik kemegahan itu, tersembunyi sifat sang raja yang begitu kelam. Ia adalah sosok yang sombong dan tak pernah puas. Kekayaan yang dimilikinya seakan tak ada artinya jika ia tidak bisa menjadi yang terhebat. Bahkan melebihi para dewa di kahyangan. Raja Krakata memiliki sebuah ambisi gila. Membangun sebuah istana baru yang kemegahannya bisa menyaingi surga itu sendiri. Istana yang akan membuat namanya abadi. Istana yang akan menjadi bukti bahwa kekuasaannya tak terbatas. Untuk mewujudkan impian liarnya ini, ia mengerahkan seluruh rakyatnya. Perintahnya adalah mutlak. Kerja, siang dan malam, tanpa henti. Rakyat dipaksa menjadi budak di tanah mereka sendiri. Hutan-hutan yang rimbun ditebang habis, bukit-bukit diratakan, dan laut pun ditimbun untuk memperluas wilayah istananya. Suara gergaji, dentuman palu, dan rintihan rakyat yang kelelahan menjadi musik sehari-hari di negeri itu. Namun, ambisi Raja Krakata tidak berhenti di situ. Keserakahannya membuatnya buta. Ia merasa bahwa seluruh daratan dan lautan adalah miliknya. Bahkan, ia berani memerintahkan para pekerjanya untuk menggali dan mengusik tanah-tanah yang dianggap suci, tempat bersemayamnya para dewa. Ia berpikir, jika aku bisa menguasai tanah para dewa, maka akulah penguasa sejati alam semesta. Tindakannya ini adalah sebuah penghinaan besar bagi para penghuni kahyangan. Di singgasana langit mereka, para dewa menyaksikan semua ini dengan amarah yang mulai memuncak. Mereka melihat hutan yang gundul, laut yang tercemar, dan rakyat yang menderita. Puncaknya adalah ketika Raja Krakata berani menyentuh tempat suci mereka. Para dewa memutuskan untuk memberikan peringatan. Gempa-gempa kecil mulai mengguncang tanah kerajaan. Lautan yang tadinya tenang tiba-tiba mengirimkan gelombang besar dan badai yang menerjang pesisir. Ini adalah pesan dari alam, bisikan kemarahan dari langit. Namun, apakah Raja Krakata peduli? Tidak sama sekali. Ia tertawa meremehkan. Hanya guncangan kecil. Badai lemah, alam pun tunduk padaku. Teriaknya dengan angkuh dari atas menara istananya yang sedang dibangun. Ia menganggap semua itu hanyalah gangguan alam biasa, bukan sebuah pertanda. Ia justru memerintahkan rakyatnya untuk bekerja lebih keras lagi. Seolah menantang langit untuk melakukan yang lebih buruk. Kesombongannya telah menutup mata dan telinganya dari kebenaran. Melihat peringatan mereka diabaikan begitu saja, kesabaran para dewa pun habis. Kemurkaan mereka telah mencapai puncaknya. Maka, pada suatu malam yang gelap gulita, langit di atas kerajaan Raja Krakata berubah menjadi merah menyala. Guntur menggelegar bukan seperti biasanya. Suaranya seperti ribuan raksasa yang sedang berperang. Petir menyambar-nyambar dengan ganas, seakan ingin merobek langit menjadi dua. Seluruh negeri gemetar ketakutan. Dan kemudian, terjadilah peristiwa yang paling mengerikan. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, laut di sekitar kerajaan itu tiba-tiba terbelah. Dari celah raksasa di dasar samudra, muncullah kekuatan bumi yang paling purba. Sebuah letusan dahsyat yang tak terbayangkan kekuatannya meledak dari bawah tanah. Api, asap, dan bebatuan panas dimuntahkan ke angkasa, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Istana megah yang menjadi simbol kesombongan Raja Krakata hancur lebur dalam sekejap, tak bersisa bahkan pondasinya. Seluruh kerajaan, beserta rajanya yang serakah dan semua kekayaannya, ditelan oleh amukan alam. Negeri yang dulu makmur itu lenyap dari peta dunia, terkubur di bawah lahar panas dan abu vulkanik. Ketika debu dan asap akhirnya meredah, di tempat bekas kerajaan Raja Krakata berdiri, muncullah sesuatu yang baru. Sebuah gunung kerucut yang kokoh, dengan puncak yang terus-menerus menyemburkan api dan asap panas ke langit. Gunung inilah yang kemudian dikenal sebagai Gunung Krakatau. Keberadaannya menjadi monumen abadi, sebuah pengingat akan murka para dewa terhadap kesombongan dan keserakahan manusia. Kisah Raja Krakata ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Di dalamnya terkandung pesan yang sangat dalam untuk kita semua. Legenda ini mengajarkan bahwa kesombongan dan keserakahan hanya akan membawa kita pada kehancuran. Kita mungkin merasa hebat dan berkuasa, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita hidup berdampingan dengan alam. Alam memiliki kekuatannya sendiri,
Sebuah kekuatan agung yang tidak bisa kita tantang atau kita remehkan. Menjaga keseimbangan dan menghormati alam adalah kunci untuk keberlangsungan hidup kita. Karena pada akhirnya, kita hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang luas ini. Terima kasih sudah menyimak kisah legendaris ini sampai akhir. Semoga kita bisa memetik pelajaran berharga darinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.